Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kalau saat ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3. Tertulis demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudara dikasih Tuhan, terkadang kita menganggap bahwa para tokoh di Alkitab tidak mengalami pergumulan dan kesusahan seperti yang kita alami. Kita mempunyai gambaran mereka sebagai orang-orang yang tidak pernah merasa lemah. Padahal yang sebenarnya tidaklah demikian. Musa pernah mengalami saat-saat lemah ketika ia merasa begitu susah untuk memimpin bangsa Israel. Yosua pun demikian adanya. Ia pernah mempertanyakan tentang penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan kita pun membaca dari kisah Paulus bahwa ia juga mengalami situasi kesusahan yang membuatnya lemah. Tapi dalam keadaan yang demikian, mereka semua mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melewati semuanya itu sebagai pemenang-pemenang. Dalam 1 Korintus 2 ayat 3, Rasul Paulus menuliskan bagaimana perasaannya ketika datang ke Korintus. Di situ tertulis, "Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar." Jadi ketika Paulus sampai di Korintus, ia sedang mengalami pergumulan secara emosi yang membuatnya merasa lemah. Sebelum tiba di Korintus, Paulus telah mengalami berbagai ancaman dan bayang-bayang kematian dalam pelayanannya. Dan ia harus berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota yang lain. Di Filipi, Paulus dan Silas dituduh secara tidak benar, dipukuli secara tidak adil, dan dijebloskan ke dalam penjara. Dari sana mereka pergi ke Tesalonika, tapi setelah berada di sana, terjadi keributan dan mereka harus melarikan diri ke Berea. Hal yang sama juga terjadi di Berea, dan Paulus harus melarikan diri ke Athena. Sejak dari Athena sampai di Korintus, Paulus seorang diri saja. Tidak ada yang menemaninya dalam pelayanan. Dan saat itu ia sudah mulai kehabisan uang. Dalam kondisi yang demikian, Paulus berjumpa dengan Aquila dan Priscilla, sepasang suami istri yang ia temui di sana. Dan ini menjadi seperti sebuah batu pijakan bagi Paulus untuk melayani di Korintus. Ia bekerja bersama-sama dengan mereka sebagai pembuat tenda. Kita perhatikan di sini saudara bahwa pekerjaan yang kita lakukan bukanlah tanpa tujuan. Setiap pekerjaan baik yang diberikan Tuhan kepada kita mempunyai maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, membantu sesama, dan untuk mendukung pelayanan. Kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri saja, tapi kita bekerja di bumi ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Perjumpaan dengan Aquila dan Priscilla bukanlah suatu kebetulan, tapi merupakan sebuah pertemuan yang telah diatur oleh Tuhan
untuk menguatkan Paulus. Kesediaan mereka untuk menerima Paulus di rumah mereka menjadi penghiburan dan kekuatan, sehingga Paulus tidak lagi merasa sendirian. Dan melalui pelayanan Paulus, Aquila dan Priscilla menjadi mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari firman Tuhan saat ini adalah bahwa dalam kesusahan ataupun pergumulan hidup yang kita alami, selalu ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Dengan cara Tuhan yang unik, Ia menolong kita untuk kembali kuat dan bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Kalau saudara sedang merasa lemah pada saat ini, mari tetap ada dalam hadirat Tuhan. Datang pada Tuhan, minta kekuatan darinya. Kenali setiap karya Tuhan, sekecil apapun dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan mari bersyukur saudara, Tuhan selalu menyertai dan menolong kita dalam segala keadaan. Saudara dan saya akan senantiasa dikuatkan Tuhan dalam kesusahan dan dalam segala keadaan untuk bangkit dan terus melayani Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dan mengerti bahwa Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan. Ketika Engkau memanggil setiap kami untuk melayani Tuhan, dan Engkau menetapkan kami untuk hidup di bumi ini, Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan. Dan di saat-saat kami mengalami kelemahan, ketika kami gelisah, gentar ataupun takut, di situ Tuhan memberikan kekuatan dan menyediakan pertolongan bagi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari-hari kami ke depan ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam perhatian-Mu. Engkau memandang pada kami dan menolong serta menguatkan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dan kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.